Hai, tahukah kamu, di balik kenyamanan kita berada di dalam rumah, ada satu struktur yang diam-diam menjaga kita dari berbagai cuaca, mulai dari panas hingga hujan. Ya, atap. Tapi, pernahkah kamu berpikir gimana caranya para estimator ngitung volume dan biaya untuk pembangunan atap? Yang ternyata ada hubungannya loh dengan pelajaran geometri pada matematika. Sebelum memutuskan bangun proyek konstruksi, baik rumah atau gedung, ada satu hal penting yang harus disiapkan. Namanya RAB. RAB biasanya disusun oleh para estimator dengan berbagai tahapan perhitungan hingga menghasilkan biaya total keperluan pembangunan. Buat ngitung RAB, kita butuh dua skill utama, yaitu ngerti gambar kerja dan bisa ngitung volumenya. Makanya, sebelum ngitung biaya pembangunan konstruksi atap, kita harus kenalan dulu nih sama komponen struktur yang mendukung di dalamnya. Dengan fokus pembahasan kita kali ini adalah pada komponen struktur rangka atap kayu, di mana kalau bagian penutupnya dibuka, akan terlihat kuda-kuda, sebuah struktur berbentuk segitiga yang menopang sebuah atap, dan tersusun dari beberapa komponen balok kayu yang mendukungnya. Kedua kuda-kuda ini kemudian dihubungkan oleh yang namanya gording, dan distabilkan oleh balok tembok. Sedangkan yang menyilang dinamakan ikatan angin biar atap tetap berdiri kokoh kalau ketiup angin. Selanjutnya ada balok nok dan di atasnya ada papan Ruiter sebagai tempat bertemunya rangka kasau yang berfungsi sebagai penopang reng, di mana reng berfungsi sebagai penopang genteng. Kemudian, kedua bidang atap ini dihubungkan oleh yang namanya bubungan, fungsinya biar atapnya gak bocor ketika hujan. Dan terakhir, biar atapnya terlihat rapi, ada komponen yang namanya lisplang, serta ada juga talang air yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan menuju bawah tanah. Kalau kalian perhatikan, bentuk-bentuk komponen atap seperti atap perisai, rangka atap, dan atap pelana pasti nggak asing kan? Ada yang mirip balok, segitiga, prisma, sampai trapesium. Nah, bentuk-bentuk komponen atap ini ternyata berkaitan loh sama pelajaran matematika, yaitu geometri. Geometri itu ilmu yang bahas bidang dan ruang. Oke. Kalau kalian lupa, kita akan mulai dari unsur geometri yang paling sederhana, titik. Kalau titik-titik ini digabungkan dari susun lurus sepanjang 1 meter, maka akan terbentuk dan terlihat seperti sebuah garis yang sifatnya satu dimensi dan dapat dikatakan garis tersebut memiliki ukuran panjang 1 meter. Dan apabila garis 1 meter tadi ditarik lurus sejauh 1 meter pula, maka akan terlihat membentuk sebuah bidang persegi yang sifatnya 2 dimensi, sehingga bidang tersebut dapat diukur dengan ukuran luas atau area, dengan cara mengalihkan kedua sisinya, yaitu 1 meter dikalikan dengan 1 meter sama dengan 1 dengan satuan meter persegi. Sedangkan jika dari bidang 2 dimensi ditarik memanjang ke belakang sejauh 2 meter, maka akan membentuk bangun ruang balok yang sifatnya 3 dimensi. Dan balok tersebut dapat diukur dengan ukuran volume atau kubikasi dengan cara mengalihkan antara luas area dengan panjangnya, sehingga perhitungan menjadi 1 meter persegi dikali 2 meter sama dengan 2 dengan satuan meter kubik. Nah, kelihatan kan? Dari yang tadinya hanya sebuah titik, bisa berubah jadi garis, bidang, dan ruang. Dan ini merupakan bagian dari unsur-unsur geometri dasar. Kalau di geometri, bidang 2 dimensi disebut dengan bangun datar, dan bidang 3 dimensi disebut dengan bangun ruang. Nah,
Di dunia konstruksi, kita bisa pakai prinsip perhitungan bentuk geometri tadi buat bantu ngitung volume pekerjaan di RAB. Tapi sebelum itu, ada yang tahu kalau makna volume pada konsep matematika dan volume pekerjaan di RAB itu berbeda. Terus, apa bedanya? Singkatnya gini, kalau di matematika kita fokus ke kubikasi, alias hitung isi benda pakai satuan kubik. Tapi, kalau volume pekerjaan di RAB, kita perlu menghitung kuantitas atau banyaknya pekerjaan sesuai dengan satuannya. Bisa meter, meter persegi, meter kubik, lamsam, atau unit. Sekarang, coba perhatikan kuda-kuda atap ini. Ada banyak balok kayu yang disusun membentuk segitiga. Karena kayu-kayu tersebut membentuk bangun ruang balok, maka kita bisa pakai rumus volume balok untuk menghitung volume pekerjaannya, yaitu panjang dikalikan dengan lebar dan dikalikan dengan tingginya. Lalu, jangan lupa dikali lagi dengan jumlah kayu yang dibutuhkan dan yang memiliki ukuran yang sama dalam satuan meter kubik. Atau, kita juga bisa gunakan rumus lain sesuai dengan prinsip geometri dan perhitungan kubikasi yang tadi. Jika diterapkan pada volume balok kayu, rumusnya adalah volume sama dengan luas area atau luas penampang kayu yang digunakan. Dalam hal ini adalah B kali H atau lebar dikali dengan tingginya, lalu dikali dengan panjangnya kayu, terus tinggal dikalikan saja lagi deh dengan banyaknya kayu atau jumlah kayu yang dibutuhkan. Nah, sekarang bebas deh, mau pakai rumus 1 atau mau pakai rumus 2, hasilnya akan tetap sama. Karena kedua rumus ini berasal dari konsep perhitungan dan bentuk geometri yang sama, yaitu balok. Tapi biasanya, perhitungan balok kayu pada konstruksi atap lebih banyak menggunakan rumus kedua, yaitu volume sama dengan luas penampang dikali panjang dan dikali dengan jumlah kayu untuk memudahkan perhitungan di lapangan. Nah, sampai sini sudah pada paham ya, kalau sebelum menghitung volume dan biaya dalam RAB, kita harus paham dulu komponen konstruksi atap dan bentuk geometri yang mendasarinya. Di video selanjutnya, kita akan menghitung volume pekerjaan konstruksi atap kayu yang dihubungkan dengan konsep perhitungan dan bentuk geometri dasar. Serta, kapan kita harus pakai satuan meter, meter persegi, meter kubik, dan unit pada tiap perhitungan volume pekerjaan konstruksi atap kayu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap komponen konstruksi pasti punya bentuk geometrinya sendiri, dan setiap perhitungan volume pekerjaannya berkaitan dengan konsep geometri dasar seperti yang telah dijelaskan pada video pertama. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana pengaplikasian konsep dan rumus geometri dasar tersebut ke dalam perhitungan volume pekerjaan konstruksi, khususnya pada konstruksi atap rangka kayu? Setelah mengenal komponen konstruksi atap dan konsep geometri pada video pertama, di video kedua ini kita akan belajar contoh pengaplikasian rumus perhitungan geometri dasar ke dalam perhitungan volume pekerjaan RAB berdasarkan satuannya. Dan kita akan masuk ke dalam materi contoh perhitungan kubikasi. Ayo, sekarang kita hitung volume balok tarik menggunakan rumus 2, yaitu volume sama dengan luas penampang dikali panjang dan dikali jumlah balok kayu. Jika penampang balok tarik yang digunakan adalah 8/12, maka lebar atau B adalah 8 cm dan tinggi atau H adalah 12 cm. Tapi ingat, satuan setiap penampang kayu masih dalam satuan cm. Untuk itu, kita perlu mengubahnya ke dalam satuan meter. Caranya, bagi kedua angkanya dengan 100, menjadi 0,08 meter dan 0,12 meter. Maka dapat dihitung luas penampangnya adalah 0,08 meter dikali dengan 0,12 meter sama dengan 0,0096 meter persegi. Selanjutnya, kita bisa hitung volume balok tariknya dengan mengalikan luas penampang dengan panjang dan jumlah kayu yang digunakan.
yaitu 0,09 meter persegi dikalikan dengan 6 meter dikalikan dengan jumlahnya 2 buah sama dengan 0,1152 dengan satuannya juga dikalikan, yaitu meter pangkat 2 dikalikan dengan meter sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi volume balok tarik yang dibutuhkan adalah 0,1152 meter kubik. Tapi gimana kalau pas ke toko bangunan ternyata kayu yang dijual itu bukan per kubik, tapi per batang? Waduh, gawat, perhitungan yang tadi salah ya. Katanya buat ngitung balok kayu itu pakai rumus balok, gimana sih? Eits, tenang, ini nggak sepenuhnya salah kok. Banyak juga di pasaran yang menjual balok kayu per batang. Dan kenapa bisa gitu? Balok kayu ini awalnya berasal dari pohon yang ditebang menjadi potongan kayu yang utuh. Orang biasa nyebutnya sebagai kayu log atau gelondongan. Dan dari potongan-potongan kayu yang besar tadi, lanjut diolah dan dipotong lagi dengan ukuran tertentu, lalu dijual per batang untuk memudahkan pembelinya menghitung kebutuhan biayanya. Biasanya, balok kayu yang dijual memiliki panjang 4 meter per satu batang kayu. Oke, sekarang kita ubah kebutuhan balok tarik per meter kubik tadi menjadi per batang. Caranya, menghitung lebih dulu volume satu batang yang dijual di toko bangunan tadi, pakai rumus volume balok yang ini. Sehingga volume satu batang kayu tersebut adalah 0,08 meter dikali 0,12 meter dikali 4 meter dikali 1 buah, sama dengan 0,0384 meter kubik. Tadi kita butuh 0,1152 meter kubik untuk total kebutuhan balok tariknya. Maka perhitungannya tinggal dibagi aja deh dengan volume kayu yang dijual per satu batang, yaitu 0,1152 meter kubik dibagi dengan 0,0384 meter kubik sama dengan 3 batang. Jadi, total volume kebutuhan balok tarik dalam satuan batang adalah 3 batang. Tapi, jumlah kebutuhan ini harus teman-teman hitung dan sesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan ya. Dalam contoh perhitungan ini, secara matematis memang perhitungan 3 batang balok tarik tadi sudah benar. Namun secara praktis, dengan bentang 6 meter dan panjang satu balok kayu yang digunakan adalah 4 meter, kebutuhan balok tarik yang harus dibeli adalah 4 batang. Karena menyesuaikan dengan pemasangan di lapangannya dan balok kayu sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi yang lainnya ya. Nah, sekarang kalian bisa balik lagi deh ke toko bangunan tadi. Sekarang, bagaimana dengan perhitungan volume genteng atap pelana? Kalau kita lihat, bentuknya mirip bangun ruang prisma ya, tapi apakah perhitungan volumenya pakai rumus volume prisma? Jawabannya enggak. Perhitungan penutup atap cukup pada luas permukaan yang berbentuk persegi panjang ini aja. Karena genteng kan hanya dipasang di permukaan atap aja. Makanya di AHSP juga ditulis memasang 1 meter persegi penutup atap genteng. Artinya volume yang dihitung adalah menghitung luasannya dengan satuan meter persegi. Karena permukaan yang akan ditutupi genteng berbentuk persegi panjang, maka kita bisa gunakan rumus luas persegi panjang. Tapi perlu diingat, permukaan atap pelana itu miring, bukan datar. Jadi kita harus perhitungkan kemiringan atapnya juga ya. Kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung panjang sisi miringnya. Ya, memang kita nggak bisa jauh-jauh dari matematika. Dan tentu saja rumus ini asalnya dari konsep trigonometri yang ini. Masih ingat? Sehingga panjang sisi miringnya adalah setengah bentang termasuk overstack dan dibagi dengan cos alfa. Dengan alfa adalah sudut kemiringan atap. Sekarang, mari kita masukkan data-datanya dan kita hitung. Jadi, apabila dihitung, panjang sisi miringnya adalah 4,62 meter. Selanjutnya, panjang sisi miring ini tinggal dikalikan saja dengan panjang atap horizontalnya sesuai dengan rumus luas persegi panjang untuk mendapatkan volume penutup atapnya. Oh iya, jangan lupa untuk dikalikan 2 sesuai dengan jumlah bidang persegi panjang pada atap pelana. Sehingga hasilnya adalah 83,16 dengan satuan meter persegi.
Hal ini juga berlaku pada perhitungan penutup atap dengan bentuk lain. Untuk menghitung volumenya, kita dapat identifikasi dari bentuknya berdasarkan bentuk geometri ya. Selanjutnya adalah perhitungan volume list Planck. Walaupun bentuknya kayak balok, kita nggak pakai rumus volume balok ya. Di RAB cukup dihitung panjangnya aja, biasanya di AHSP juga ditulis memasang 1 meter list Planck. Jadi, untuk menghitung volume list Planck, cukup jumlahkan panjang tiap sisinya, atau pakai rumus keliling. Karena bentuk atap yang digunakan adalah plana yang membentuk bangun datar persegi panjang, maka rumus yang digunakan adalah keliling persegi panjang, yaitu panjang ditambah dengan lebar, lalu dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 36,48 meter. Jadi total volume kebutuhan list Planck dalam satuan meter adalah 36,48 meter. Hal yang sama juga berlaku untuk perhitungan talang dan bubungan ya. Keduanya juga dihitung berdasarkan perimeter atau ukuran panjang dalam satuan meter. Gimana? Udah mulai kebayangkan bedanya volume di matematika dan volume pekerjaan di RAB? Ingat, sebelum membuat dan menghitung RAB, ada 2 hal penting yang harus dikuasai, yaitu pahami dulu gambar kerja dan konstruksinya, lalu hitung volumenya berdasarkan bentuk geometri dan satuan yang ada di AHSP. Gak cuma buat ngitung volume atap, prinsip geometri ini juga berlaku buat dinding, pondasi, kolom, dan konstruksi lainnya. Kalau volumenya udah ketemu, tinggal dikalikan saja dengan harga satuan, lalu dijumlahkan dengan biaya konstruksi lainnya, hingga menjadi biaya total dan dokumen perhitungan RAB yang lengkap. Semoga ilmunya bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita lihat gambar kerja, balok tarik ini ada ukuran panjangnya, balok nok juga ada, balok cording dan list Planck juga ada. Tapi, gimana dengan balok-balok yang ada di kuda-kuda ini? Ternyata nggak semua ada informasi dimensinya. Kalau salah satu komponen dimensi nggak diketahui, terus bagaimana ya kita bisa lanjut untuk menghitung volume pekerjaannya? Ya, kalau kita lihat gambar kerja secara seksama, khususnya pada gambar rencana dan detail atap rangka kayu, memang gak semua tersedia ukuran-ukuran dimensinya, apalagi panjang setiap balok yang ada pada kuda-kuda atap. Padahal, ukuran dimensi panjang itu penting buat hitung volume pekerjaannya. Lalu, kalau gitu, dari mana ya kita tahu panjangnya? Oke, secara geometris, kuda-kuda atap ini bentuknya segitiga sama kaki. Kalau setengah kuda-kuda, yap, segitiga siku-siku. Maka untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus trigonometri dasar. Balik lagi ke pelajaran matematika, rumus-rumus dasar trigonometri berasal dari konsep dasar segitiga siku-siku, di mana rumus tersebut mendefinisikan rasio antara sisi-sisi segitiga untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangan, dan nilai dari suatu sudut. Contohnya, jika kita punya sudut kemiringan sebesar 30 derajat dan panjang sisi X diketahui yaitu 5 meter, maka berapakah panjang sisi Y dan sisi Z-nya? Oke, kita akan definisikan terlebih dahulu Y sebagai sisi depan, karena letaknya yang berada di hadapan sudut, sedangkan sisi Z adalah sisi miring, karena membentuk sisi yang miring, dan X adalah sisi samping, karena letak sisinya yang berada di samping sudut. Maka, untuk menghitung panjang sisi Y, kita bisa gunakan rumus tan alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Karena yang ingin diketahui sisi depannya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi depan sama dengan tan alfa dikali dengan panjang sisi sampingnya,
yaitu tan 30 derajat dikali 5 meter. Untuk besarnya nilai suatu sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut istimewa, kita bisa gunakan tabel sudut istimewa ini. Karena besarnya tan 30 adalah 1/3 akar 3, maka tinggal dikalikan dengan 5 meter, hasilnya adalah 2,9 meter, atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 3 meter untuk panjang sisi depannya. Lalu, untuk mencari tahu panjang Z atau panjang sisi miringnya, kita bisa gunakan rumus kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Karena yang ingin diketahui sisi miringnya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi miring sama dengan sisi samping dibagi dengan cos alfa, yaitu 5 dibagi dengan cos 30, dengan nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah 5,77 meter, atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 6 meter. Atau kalian bisa coba dengan menggunakan perhitungan sin alfa. Buktikan kalau hasilnya sama ya. Nah, ketiga rumus dasar trigonometri ini bisa dipakai untuk menentukan dimensi panjang setiap balok pada kuda-kuda. Jadi, mari kita praktikkan pada perhitungan panjang balok kuda-kuda atap. Biasanya, pada gambar kerja, dimensi yang diketahui hanya panjang bentang atau panjang balok tariknya. Jika diketahui panjang bentang atau panjang balok tariknya adalah 6 meter, maka ukuran setengah balok tarik adalah setengah dikalikan dengan 6 meter, sama dengan 3 meter, dengan sudut kemiringan atap 30 derajat. Dari informasi ini, kita bisa menentukan panjang kaki kuda-kuda, panjang tiang kuda-kuda, panjang balok sokong, dan juga panjang balok gapitnya. Dengan mendefinisikan terlebih dahulu panjang setengah balok tarik sebagai sisi samping, panjang kaki kuda-kuda sebagai sisi miring, dan panjang tiang kuda-kuda sebagai sisi depannya. Oke, sekarang kita mulai menghitung panjang tiang kuda-kuda menggunakan rumus tangen, yaitu tan alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Karena yang ingin diketahui panjang tiang kuda-kuda atau panjang sisi depannya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi depan sama dengan tan alfa dikalikan dengan panjang sisi sampingnya, yaitu tan 30 derajat dikalikan dengan 3 meter. Dengan nilai tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1,7 meter, atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 2 meter untuk panjang sisi depan atau panjang tiang kuda-kudanya. Untuk menghitung panjang kaki kuda-kuda atapnya, kita bisa gunakan rumus sinus atau rumus kosinus. Kali ini kita gunakan rumus kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Karena yang ingin diketahui panjang kaki kuda-kuda atau panjang sisi miringnya, maka bisa diubah rumusnya menjadi sisi miring sama dengan sisi samping dibagi dengan cos alfa, yaitu 3 dibagi dengan cos 30 derajat. Dengan nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan hasilnya adalah 3,46 meter, atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 3,5 meter untuk panjang kaki kuda-kudanya. Sama seperti tadi, kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan perhitungan sin alfa. Buktikan kalau hasilnya sama ya. Dari perhitungan sebelumnya, dihasilkan panjang setengah balok tarik sebesar 3 meter, panjang tiang kuda-kuda sebesar 2 meter, dan panjang kaki kuda-kuda sebesar 3,5 meter. Nah, sekarang kita bisa hitung panjang balok sokongnya. Balok sokong biasanya dipasang dengan kemiringan yang sama dan sejajar seperti kaki kuda-kuda. Jika disimulasikan, pemasangan balok sokong akan seperti garis yang berwarna merah ini. Dengan demikian, kita bisa membentuk segitiga siku-siku kembali, dan perhitungan panjang balok sokong bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus dasar trigonometri dengan cara perhitungan yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Atau, pada konsep segitiga siku-siku,
Panjang balok sokong merupakan setengahnya dari panjang kaki kuda-kuda, sehingga didapatkan hasilnya adalah setengah kali 3,5 meter, sama dengan 1,7 meter untuk panjang balok sokongnya. Sama seperti perhitungan sebelumnya, untuk mencari panjang balok gapit, kita bisa lihat dari segitiga siku-siku yang membentuknya. Sehingga untuk menghitungnya, kita bisa gunakan juga salah satu rumus dari rumus dasar trigonometri. Tapi apakah kalian melihatnya kalau panjang koordinat garis yang berwarna kuning menunjukkan angka sebesar 1,5 meter? Maka dapat dikatakan panjang setengah balok gapit ini adalah 1,5 meter. Dengan demikian, untuk panjang satu balok gapitnya dapat dihitung 2 kalinya, yaitu 1,5 dikalikan dengan 2 sama dengan 3 meter. Jadi panjang satu balok gapitnya adalah 3 meter. Jadi didapatkan panjang satu balok sokong sebesar 1,7 meter dan panjang satu balok gapitnya sebesar 3 meter. Jika masing-masing komponen balok pada kuda-kuda telah diketahui dimensi panjangnya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume balok kayu, yaitu luas penampang dikalikan dengan panjang dan dikalikan dengan jumlah kayu. Nanti ketemu deh volume masing-masing komponen kuda-kudanya. Agar jadi volume kuda-kuda yang utuh, seluruh volume tiap komponen balok tadi dijumlahkan ya, lalu dikalikan dengan banyaknya kuda-kuda yang dipasang untuk pembangunan satu rumah atau satu bangunan. Karena pada contoh bangunan ini jumlah kuda-kuda yang digunakan adalah 2 buah, maka total volume 2 buah kuda-kuda adalah 0,4876 meter kubik. Nah, itu tadi sedikit video penjelasan cara perhitungan panjang setiap balok kayu pada atap sebagai penguatan pemahaman kalian mengenai perhitungan volume konstruksi atap. Perhitungan dengan konsep trigonometri tersebut merupakan perbantuan apabila dimensi panjang tiap balok tidak diketahui pada gambar kerja. Jika memiliki gambar kerja secara digital, baik di SketchUp atau di AutoCAD, kalian bisa gunakan fitur pengukuran dimensi agar perhitungan panjang setiap balok yang dibutuhkan dapat lebih akurat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.